Tiga kata lucu, summoning curut dipatenin. Gimana tuh? Bisul dikutil. Kalimat yang absurd seabsurd keputusan Nintendo buat nge-trademark sistem summoning yang sebenarnya udah sering dipakai berbagai genre yang gak cuma Pokemon doang. Dan isu ini sama berbagai topik lain bakal gue bahas di lini masih bareng gue BM si karakter magang. Diawali dari event yang tinggal beberapa minggu lagi bakal ngeramein lini game dan perwibuan Indonesia lewat macam-macam display game terbaru dan berbagai pop culture kece yang campur aduk di Indonesia Game Expo 2025. Ngelanjutin kesuksesan tahun kemarin, event yang bakal jalan di tanggal 4 dan 5 Oktober ini pastinya bakal diisi berbagai booth game, action figure, sama berbagai merchandise buat healing dan menuhin kebutuhan jiwa alias belanja. And gak cuma gathering sama showcase aja guys. Dari awal teaser aja udah terpampang nama-nama beken yang bakal jadi guest star dari acara ini. Kayak kreator Tekken, Katsuhiro Harada, voice actor Takatora, and model sekaligus base dari karakter Ashley Resident Evil 4, Ella Freya aka My Waifu. Ini juga belum dihitung sama special guest lain kayak aktor tokusatsu sampai cosplay lokal dan luar negeri plus event meet and greet-nya. So, mumpung masih ada kuota, buruan pesen tiketnya buat datang ke Indonesia Game Expo 2025. Sembahku buat IGX, I'm not worthy. Well. Look what we have here. Yang gak di-expect tapi udah gak aneh kali ini datang dari info soal paten terbaru right after this info. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, kalian bisa mulai dari gini, terus diginiin, abis udah gini cepetan ya, ribet. Oke deh, tapi bingung buat mulai dari mana? Maring Animasi punya kelas basic 3D animation yang cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender? Gak perlu minder. Kamu juga bakal dibimbing sama kakak mentor yang ramah banget. Cukup dengan 1.750.000 aja, ditutorin full sama mentor berpengalaman sampai paham banget. Yuk! Buat konteks singkat, perusahaan yang punya hak paten dari franchise Pokemon ini baru aja naikin paten buat sistem summoning dan ngadu karakter dalam game. Pokoknya, apa aja yang hubungannya sama manggil karakter terus nyuruh mereka buat gelut, ya hak ciptanya dipegang sama Nintendo lah. Kalau gini mah sampai sabung ayam aja bisa kena tuntut juga nggak sih? Kutip dari Kotaku, paten yang dilegalin di Amerika tanggal 2 September ini jadi pelengkap dari beberapa paten lainnya yang bisa jadi bakal ngancam genre summoning monster guys. Dan dari laman Game Freak dipaparin tuh soal list-list paten yang udah dilegalin, yaitu harus ada di PC, konsol, atau perangkat komputasi lain yang disimpan di drive atau sejenisnya. Karakter bisa dipindah-pindah di ruang visual, harus bisa summon sub karakter yang bukan karakter pemain, misalnya monster kecil kayak Pokemon yang kita pilih. Manggil sub karakter di tempat yang udah ada karakter lain lalu bertarung sesuai komen. Manggil sub karakter pas nggak ada karakter lain atau musuh buat gelut. Dan terakhir, sistem gelut otomatis pas ketemu atau berpapasan sama karakter lain. Buset, ini sih udah bukan spesifik banget. Malah kayak mau ngajak gelut satu genre coba. Tapi nih, kalau gue telusurin lagi, emang sih Nintendo ini punya histori panjang soal gugat-menggugat hak paten. Saking panjangnya sampai ada website khusus kayak laman Suitban Nintendo yang ngekatalogin riwayat tuntutan hukum dimulai dari 1989 dengan total 84 kali gelut di meja hijau. Rajin bener. Kalau lo lihat runutannya, bisa dibilang Nintendo jadi ketat soal hak cipta sejak pertama kali kena tampar tuntutan sama Universal Studios. Lah, bukannya Universal Studios sohib dia ya? Kok bisa dituntut sih? Well, kayak persahabatan Naruto sama Sasuke, dulunya mereka juga musuhan. Bedanya ya karena konflik hak cipta. Motif dari laman Collider, ini berawal dari geng Donkey Kong yang baru aja rilis di tahun 1976, tapi langsung dituntut Universal karena dianggap mirip sama film terbaru mereka, King Kong. Coba tebak, miripnya di mana coba? Ya, nyulik perempuan sama ngamuk di atas gedung. Psikologi banget gak sih tuh? Dan meski Nintendo yang waktu itu lolos dari tuntutan, tapi dampaknya bisa dirasain gamers sama developer sampai sekarang. Salah satunya kayak konflik hukum terbaru yang bikin Nintendo jadi gila-gilaan naikin paten gara-gara game Palworld. Sedikit konteks dari tahun kemarin, game open world yang nyatuin unsur bukan Pokemon sama senjata api ini lagi kena masalah legalitas sama Nintendo. Yang gak usah dijelasin lah, gimana letak masalahnya, apalagi kalau lihat konsep sama gameplaynya yang jelas banget terinspirasi sama Pokemon. Terinspirasi ya?
Dan seperti yang gue bayangin, keputusan Nintendo satu ini bikin netizen geleng-geleng kepala. Gimana ya? Soalnya kan masih banyak loh game lain yang pakai sistem serupa kayak Persona, Final Fantasy, sampai Digimon yang secara teknis bakal kesenggol hak cipta Nintendo. Bener sih kata Game Freak, kalau misalnya paten ini dipakai, bakal bikin sirkulasi pasar keganggu dan jadi polusi legalitas buat industri game. Mas Nintendo. Ada-ada aja kelakuan lo. So itu dia 2 info terbaru dari lini animasi dan game yang gue bawain. Gimana menurut lu soal Indonesia Game Expo 2025 sama paten gila-gilaan dari Nintendo? Tulis komentar atau request info yang pengen dibahas di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe, nyalain lonceng dan ikutin terus konten maring animasi lainnya. Gua BM pamit dulu. Ciao.